Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Atika Melisa Ahmad, M. Hafiz Heriadi, M. Raffi Akram, Nikita Valencia Auladi, Raisa Adinda Humaira, Siti Nur Fadilah, Sakinah, dan Fiona Novalia. Menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harta martabat manusia. Dalil tentang larangan mendekati perbuatan zina. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Janganlah kamu mendekati zina, sungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Definisi zina. Zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan. Secara umum, zina bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tapi segala aktivitas-aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk kategori zina. Definisi pergaulan bebas. Pergaulan bebas secara umum adalah perilaku individu atau suatu kelompok yang menyimpang. Sikap penyimpangan ini melewati batas dari aturan, kewajiban, tuntutan, syarat, dan perasaan malu. Pergaulan bebas juga bisa diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma sosial dan agama. Hal-hal yang mendekati zina. 1. Berpacaran. 2. Prostitusi. 3. Pergaulan bebas. 4. Mabuk. 5. Melihat lawan jenis dengan nafsu. 6. LGBT. 7. Berpikiran kotor. 8. Menonton porno. 9. Masturbasi. 10. Mengumbar aurat. Macam-macam zina. 1. Zina al-lamam. Adapun jenis zina yang pertama adalah jenis al-lamam, yakni perbuatan keji yang berkaitan dengan panca indera. Zina al-laman terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yakni zina ain, zina tangan, yadin, zina kaki, zina ucapan, lisan, zina kolbi. 2. Zina muhsan. Terdapat jenis zina bagi orang yang telah menikah dan melakukan perselingkuhan hingga melakukan hubungan intim. Biasanya jenis zina ini terjadi karena melakukan hubungan intim yang bukan mahramnya. 3. Zina ghairu muhsan, yaitu jenis zina yang dilakukan bagi seseorang yang belum terikat dalam pernikahan. Ini disebut dengan zina ghairu muhsan. Tak jarang pasangan yang belum menikah mendapat godaan dan hawa nafsu yang tinggi, sehingga mereka terlepas dari dan melakukan perbuatan zina. Dalil tentang hukuman bagi pelaku zina. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat kedua yang berbunyi, الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Hukuman bagi pelaku zina secara perspektif. Hukuman untuk perbuatan zina muhsan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Hukuman untuk pelaku zina muhsan adalah 1. Hukuman dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. 2. Hukuman rajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. Hukuman untuk perbuatan zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum menikah. Adapun hukuman untuk pelaku zina ghairu muhsan adalah 1. Apabila pelaku zina ghairu muhsan adalah gadis dan perjaka, maka hukumannya adalah dera atau cambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. 2. Apabila pelaku zina ghairu muhsan adalah janda dan duda, maka hukumannya adalah dera 100 kali dan hukuman rajam hingga meninggal dunia. Hukuman perbuatan zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dalam pasal 284 KUHP, pelaku
perbuatan zina dapat diancam dengan hukuman 9 bulan penjara. KUHP menganggap bahwa hubungan badan antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan adalah zina. Namun tidak semua perbuatan zina dapat dihukum. Perbuatan zina yang dapat dihukum adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Tuntutan terhadap pelaku sendiri hanya dapat dilakukan oleh salah satu pasangan dari pelaku perbuatan zina tersebut. Cara menghindari zina dan pergaulan bebas. 1. Menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. 2. Menutup dan menjaga aurat. 3. Selektif dalam memilih teman bergaul. 4. Membatasi campur baur wanita dan pria. 5. Menghindari dan meninggalkan tempat maksiat. 6. Memanfaatkan waktu luang untuk melakukan kegiatan positif. 7. Mendekatkan diri dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Menjaga cara berkomunikasi antar lawan jenis. Dampak di dunia. 1. Menghilangkan kewibawaan. 2. Menyebabkan kefakiran. 3. Memperpendek umur. 4. Garis keturunan atau nasab menjadi tidak jelas. 5. Dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat di sekitarnya. Dampak di akhirat. 1. Mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mendapat hisab yang buruk. 3. Mendapatkan siksa yang pedih. 4. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Manfaat menghindari zina dan pergaulan bebas. 1. Menjaga martabat dan kedudukan diri sendiri maupun keluarga. 2. Menjaga keturunan dari mencampur adukan yang diharamkan oleh agama. 3. Tidak mendapat hukuman atau karma dan laknat Allah. 4. Terhindar dari penyakit berbahaya seperti HIV, AIDS, dan hepatitis. 5. Tidak merusak masa depan akibat kehamilan pranikah. Contoh kasus di dunia nyata yaitu ada 3. 1. Kasus perselingkuhan antara pilot yang sudah menikah dengan seseorang pramugari termasuk zina muhasan. Kasus hamil muda siswi-siswi di Ponorogo akibat pacaran melewati batas termasuk zina gahiru muhasan. Yang ketiga adalah kasus perselingkuhan Virgon dengan Tenri Anissa termasuk zina muhasan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.